Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui rehat, renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam Engkau, kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera. Kalaupun kami boleh duduk diam sejenak di hadapan-Mu malam hari ini, itu adalah kesyukuran kami atas cinta kasih dan pemeliharaanmu yang tiada taranya kami nikmati. Kami akan memberi ruang, waktu dan tempat bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, melalui pembacaan dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, berilah kami pengertian, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi bahagian terindah, yang terbaik dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayat 14. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul di sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu.
Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwal kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sumur kehidupan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sumur adalah satu hal yang sangat vital dan sentral dalam kehidupan manusia. Oleh karena dari sumurlah manusia mendapatkan air untuk menopang dan menunjang kehidupannya. Apalagi di masyarakat pedesaan, sumur itu merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, tetapi sumur juga seringkali menjadi pusat dan sentral dari peribadahan secara khusus dalam masyarakat-masyarakat yang masih beragama suku. Oleh karena ada keyakinan dan kepercayaan, di sumur itu ada dewa dan dewi yang bisa memberkati manusia yang memanjatkan doa-doa kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Yakub dalam pelariannya dari kakaknya Esau yang hendak membunuhnya karena persoalan hak kesulungan, berlari ke negeri Bani Timur dan berada di sebuah sumur di padang itu. Sumur itu adalah pusat kehidupan bagi ternak. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan Yakub.
Allah yang telah menjumpainya di Betel melalui mimpi telah berjanji akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Di sumur itu, Yakub dituntun Allah untuk berjumpa dengan Rahel yang menggembalakan kambing domba ayahnya Laban. Di sanalah terjadi perjumpaan antara Yakub dengan kerabat keluarganya yang sudah sedemikian lama waktunya berpisah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan bagaimana sumur itu merupakan awal dari semua kehidupan yang baru yang dialami oleh Yakub. Ia bertemu dengan sanak saudaranya. Tetapi ia juga bertemu dengan perempuan yang kemudian hari menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sumur kehidupan kita bukanlah sumur-sumur dalam dunia ini seperti yang kita baca dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Tetapi sumur kehidupan kita ada di dalam Kristus Yesus. Melalui pekerjaan, melalui usaha, bisnis dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sumur-sumur kehidupan kita. Dan itu memang penting. Tapi kita perlu mencatat bahwa sumur-sumur seperti itu hanyalah sumur-sumur sementara. Tetapi sumur kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan yang berpusat dan percaya kepada Yesus. Tubuhnya telah diberikan menjadi makanan surgawi dan darahnya telah dicurahkan untuk menjadi minuman kehidupan. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan yang di dalamnya kita memperoleh air kehidupan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minumlah air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya akan dipuaskan oleh air kehidupan itu. Ialah sumur kehidupan kita. Tuhan memberkati. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena Engkaulah sumber kehidupan yang sesungguhnya bagi kami.
Engkaulah mata air kehidupan kami Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan malam ini. Memberikan kepada kami pengertian dalam tuntunan-Mu, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami akan menemukan sumber kehidupan kepada kami. Seperti yang Tuhan telah nyatakan kepada Yakub dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Tuntunan Tuhan diwujud nyatakan dalam perjumpaan dengan sanak saudaranya di sebuah sumur yang waktu itu menjadi pusat dari kehidupan. Tetapi kini Kristus telah menjadi pusat dari kehidupan kami. Oleh karena itu, berikanlah ketekunan kepada kami untuk terus menimba dan meminum air kehidupan, yaitu firman Tuhan dan segala kehendak Bapa di surga dalam hidup kami. Kiranya keluarga-keluarga kami Tuhan, suami, istri, orang tua dan anak, menjadi pribadi yang selalu haus akan air kehidupan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah sumur-sumur kehidupan yang lain seperti pekerjaan, pangkat jabatan, bisnis, dan usaha yang kami kelola, Tuhan perkenankan menjadi tempat air kehidupan mengalir karena Tuhan berkenan dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya keluarga kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Keluarga kami tetap dibahagiakan oleh Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, janganlah kiranya ada persoalan-persoalan duniawi yang memisahkan kami dalam keluarga. Berdoa bersama dengan keluarga yang punya pergumulan malam hari ini. Sakit penyakit, sedang berduka cita, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pendidikan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan, kami berdoa bersama malam ini, mendoakan kerabat keluarga kami yang tidak tinggal bersama dengan kami. Lindungi mereka Tuhan. Sebagai kawanan domba Allah di tengah jemaat, kami berdoa untuk semua pelayanan, terkhusus penjangkauan melalui media virtual di masa pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sekarang ini. Kami berdoa memohon kuasa-Mu Tuhan, lindungi, bentengi kami dan semua ketetapan-ketetapan yang telah tentukan. Kami patuhi dan taati agar supaya kami terhindar dari COVID-19. Tuhan, bersyukur bersama saudara kami dalam pekerjaan dan juga dalam pertambahan usia kelahiran. Kami sebut dalam doa Wilson Julianus Untung, Clara Tesalonika Parangan, Priscilia Tiffany Saifabel, Krismanto, Gisel Mikaela, Gerald Junior Murru. Demikian juga yang ditambahkan usia pernikahan mereka, Bapak Tandungan Pongsamma dan Ibu Martina Arang, Bapak Ishak Randa dan Ibu Damaris Pari. Kiranya dalam sukacita mereka ini, mereka semakin teguh dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, lapangan pekerjaan, bidang usaha yang ada di kota ini, kiranya terus bertumbuh dalam iklim yang positif. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhkanlah kami dari berbagai malapetaka. Ini doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terus menjagaku. Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa sorgawi terus menjagaku. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 24 Juli tahun 2020. Tuhan memberkati.